Bonjour, monsieur. Hello everyone. 大家好。こんにちはみんな。Halo semuanya. Selamat menyaksikan video animasi karya kami. Wah, reda. Mama Jaki DPR, Bapak Kaisang Presiden, si banyak juga ya lembaga peradilan lainnya. Tapi kenapa ya? Coba disatuin aja gitu, nggak ada kasta-kastaan. Jadi gaji presiden juga seimbang dengan DPR, DPR juga seimbang dengan lembaga peradilan lainnya. Apa ya? Wah, belum keluar semua rupanya. Oh, lega. Tanya Andrew lah. Andrew, boleh nanya nggak? Ini sih tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia gitu, kayak misalkan DPR, Presiden, sama yang lain-lainnya itu. Tuh kenapa ya bisa ada pembagian kekuasaan gitu? Tuh kira-kira gimana sih sejarahnya? Kenapa sampai ada pembagian kekuasaan negara? Lalu fungsi-fungsinya itu apa aja sih? Nah, jadi begini Albert. Kalau Albert mau tahu mengenai sejarah pembagian kekuasaan di dunia, pertama-tama itu bisa kita tilik dari munculnya sejumlah dewan kota Athena di masa Yunani. Nah, dewan kota Athena ini diisi oleh para tetua masyarakat yang diberikan kewenangan representatif. Untuk apa, Ber? Untuk mewakili suara rakyat kota. Nah, selain di Yunani, ternyata di Romawi kuno juga memberlakukan sistem pembagian kekuasaan loh, Albert. Nah, buktinya itu di zaman Romawi kuno itu terdapat senat atau perwakilan daerah untuk mewakili suara masyarakat daerah. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata sistem pembagian kekuasaan ini mulai mendapatkan banyak tantangan, Albert. Apa tantangannya? Nah, jadi ketika masa berjalan seiring waktu, terdapat kekuasaan raja yang dinamakan dengan monarki yang bersifat tirani atau otoriter. Maksudnya adalah di masa itu, raja itu bersifat bahwa hanya dia saja yang boleh bersuara, sedangkan kekuasaan lainnya tidak boleh dibagi dan semuanya terpusat pada tangannya. Hal inilah yang menyebabkan peperangan di Eropa antara kaum raja atau monarki, kaum pimpinan gereja, dan juga kaum bangsawan. Peperangan-peperangan ini sudah jelas ya Albert akan memicu banyak penderitaan, sehingga lahirlah semangat para intelektual Eropa untuk mengkaji kembali konsep mengenai pembagian kekuasaan. Nah, di masa itu tepat pada tahun 1500 Masehi, muncullah tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu yang kita kenal pemikirannya dengan nama Trias Politica. Begitu sistem pembagian kekuasaan. BTW, kita bentar lagi udah mau masuk loh, atau kita bahas di kelas aja yuk bareng teman-teman yang lain. Halo bro, kebetulan saya sama Albert tadi membahas terkait sejarah pembagian kekuasaan nih. Tapi kami masih agak bingung nih terkait pemikiran tokoh-tokoh pembagi kekuasaan. Kan kalian lumayan memahami kan? Boleh dong di-spill bro, kami penasaran nih. Easy bro. Nah, pemikiran terkait pembagian kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John Locke. Saat itu John Locke hidup di Inggris yang dimana negara tersebut menganut sistem pemerintahan monarki absolut. John Locke lantas merumuskan konsep 3 pembagian kekuasaan yang terdiri, yang pertama ada kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif,
yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sekaligus merangkap kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yakni kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomasi dengan luar negeri. Konsep pemikiran John Locke ini meletak konstruksi dasar terkait syarat mutlak bagi pembagian kekuasaan dalam suatu negara. Pemikiran John Locke ini kemudian disempurnakan oleh Montesquieu yang merupakan salah satu filsuf asal Prancis. Kemudian, Montesquieu terinspirasi dari konsep pembagian kekuasaan ala John Locke dikarenakan melihat kekacauan negerinya di bawah tindasan tirani monarki Raja Louis. Perlu diketahui bahwa pada masa itu, Prancis dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan terpusat otoriter. Berangkat dari inspirasi tersebut, Montesquieu pun merumuskan konsep pembagian kekuasaan hasil pikirannya yang terdiri atas, pertama, kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang sekaligus merangkap kekuasaan untuk melakukan hubungan diplomasi dengan luar negeri. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Konsep pemikiran Montesquieu inilah kelak kita kenal dengan istilah trias politica. Kemudian Montesquieu ini juga yang kini paling banyak ditemukan penerapannya pada banyak negara di dunia yang menganut demokrasi. Kita bahas nanti aja yuk di perpus biar lebih santai. Jadi gini, letak perbedaan utama konsep pembagian kekuasaan antara John Locke dan Montesquieu terletak pada poin federatif dan yudikatif. Dalam konsep pembagian kekuasaan menurut John Locke terdapat kekuasaan federatif, yang mana kekuasaan tersebut merujuk pada kewenangan untuk mengadakan hubungan diplomasi bersama luar negeri. Kekuasaan federatif tidak dimiliki dalam konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Menurut pandangan Montesquieu, kekuasaan federatif itu dimiliki oleh pemegang kekuasaan eksekutif yang dibantu oleh bawahannya. Keunikan dari konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu ialah adanya kekuasaan yudikatif secara independen. Kekuasaan yudikatif bermaksud kewenangan untuk mengadili pelanggar undang-undang. Hal ini berbeda dengan kerangka berpikir John Locke yang menempatkan kekuasaan federatif pada tangan pemegang kekuasaan eksekutif di samping melaksanakan tugas utama menjalankan undang-undang. Itulah kira-kira perbedaan utama dalam konsep pembagian kekuasaan antara John Locke dan Montesquieu ya guys. Jadi tujuan utama dari adanya pembagian kekuasaan di suatu negara itu untuk mencegah adanya penumpukan kekuasaan di salah satu tangan yang berpotensi menyebabkan tindakan otoriter dari pemerintah yang sewenang-wenang. Gitu kan guys, kurang lebih tujuan pembagian kekuasaan. Benar banget bro, baru bahas sedikit kita sudah paham semuanya. Hahaha. Kapan-kapan kalau ada waktu luang, sabilah kita diskusi bareng lagi. Gaskan bro. Demikianlah teori pembagian kekuasaan yang bisa kita sharingkan sobat. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Mission complete.